Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Pelantara Mudo yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita berkesempatan untuk bertemu, berdiskusi dengan kandidat calon gubernur Sumatera Barat yang kebetulan beliau ini juga adalah Wali Kota Padang, yaitu Ustadz Insinyur Mahyeldi Ansarullah. Selamat sore, Ustadz. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagaimana semangat yang kita usung dari Palanta bahwa kita ingin membangun pilkada yang berkualitas, di mana masyarakat sudah jauh hari mengetahui ide, pikiran, dan gagasan dari para kandidat yang bukan lagi memperdebatkan soal isu atau hal-hal yang berbau hoax. Dan tentu apa yang melatar belakangi pikiran dari Ustadz Mahyeldi ini maju untuk gubernur, tentu dari diskusi ini akan kita gali. Ustadz, mungkin secara nama semua orang juga sudah tahu Ustadz Mahyeldi Wali Kota Padang, tapi tidak banyak orang yang tahu soal latar belakang. Latar belakang pendidikan, kampung halaman. Mungkin orang tahu Ustadz Mahyeldi cuma agam, tapi bagaimana perjalanannya tidak banyak yang tahu. Mungkin awal perbincangan kita ini diawali dari situ, ya, karena memang tak tahu karena tak kenal karena tidak mau bertaaruf. Jadi mudah-mudahan masyarakat juga bisa memahami latar belakang ini. Silakan, Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah wa syukur anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Selanjutnya nih Pak Ardina, ya, dan setelah dengan tim, dan kemudian juga seluruh masyarakat yang selama ini mengikuti Pelantara Mudo, ya. Pelantara Mudo. Dan pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah SWT, Pelantara Mudo bisa hadir ke rumah dinas Wali Kota Padang ini, dan kemudian kita berbincang-bincang tentang pribadi saya dan juga segala sesuatunya nantinya. Dan serupa yang ditanyakan tadi, ya, nama Amba adalah Mahyeldi, ya, dan sejak ada bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan, maka nama saya itu ditambah dengan Ansarullah. Jadi kalau yang dalam ijazah sejak dulu, atau SK sebagai Wali Kota Padang, SK sebagai anggota DPRD, itu Mahyeldi saja. Tapi Ansarullah itu tambahan. Ya. Dan juga ada sejarah juga itu, karena memang saya dulu ketika SMA aktivis, ya, di sekolah, kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan siswa, dan kemudian juga kita sering mengajak juga para siswa di SMA. Kebetulan saya adalah SMA 1 Bukit Tinggi, ya, dan kita juga sering bertemu dengan para ulama, para dai yang di Bukit Tinggi pada waktu itu, dan saya juga sempat belajar dengan Buya Datuk Pulimo Kayo, kemudian Buya Haji Anwar, Buya Abdul Rahman, banyak lagi yang Bukit Tinggi ketika saya SMA itu. Dan ketika semangat itu, maka nama kita lengkapi. Nah, itu makanya di sanalah kebetulan ada beberapa orang kawan-kawan, dan kemudian masing-masing memberikan nama tambahan, maka itu saya ditambah dengan Ansarullah. Nah, semenjak itulah maka saya populerkan, ya, Mahyeldi Ansarullah, ya. Dan Amba lahir tanggal 25 Desember tahun 1666. 1966. Ya. Dan dari dusun PSB Pulai Sungai Talang Bukit Lurah, ke Nagarian Gadui, ya, kalau kini Jorong, ya, dan Kabupaten Agam, ya,
Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dake pelabuhan ke Batabang, zaman Jepang dulu. Nah, itu. Tidak berjauh dari Bukit Ambacang. Nah, disitulah Salambo, dan kemudian orang tua Ambo berasal dari Sungai Talang itu. Ya, itu nama orang tua laki-laki Ambo ibu bapak Mardani Sutantaname, dan kemudian ibu Ambo Nurmi. Ya, dan alhamdulillah kedua orang tua masih hidup. Masih ada. Ya, kami berencana 7 orang, dan Ambo anak beleng tua. Ya, dari 7 orang berencana, dan kemudian Ambo punya adik 6 orang, 1 orang laki-laki dan 5 orang pedusi. Ya, dan kini sadanya berkeluarga, dan kemudian ada yang tinggal di Bukit Tinggi, ada di Pasaman, ada di Jakarta, ada, dan kemudian juga di kampung ada. Jadi menyebar dan Ambo di Padang. Ya. Dan pendidikan Ambo itu SD Negeri 1 Arokandikia, ya, Nagari Gadoi, ya, sampai kelas 5. Kemudian kelas 5 pindah ke SD Negeri 9 Dumai. Orang tua merantau, Orang tua merantau. Dan tamat di situ, di SD 9 Dumai. Kemudian masuk SMP Patimura, SMP Negeri Jalan Patimura Dumai. Dan kini SMP Negeri 1 Dumai. Ya. Dan kemudian sampai kelas 1 semester 2 pindah ke Kampuang balik, ke SMP Negeri Gadui. Ya, kemudian tamat tahun 83, kemudian masuk ke SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, dan kemudian setelah itu melanjutkan kepada Fakultas Pertanian Universitas Andalas, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Peran Studi Pembangunan Pedesaan. Dan selesai di Universitas Andalas, dan setelah itu pendidikan, dan pernah mengambil program S2 di IAIN, tapi tidak sempat selesai. Ya, tidak sempat selesai karena memang waktu dan kesibukan. Memang ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Dan kemudian orang tua sehari-harinya ya buruh, ya, tukang angkek di sawah Bukit Tinggi. Kemudian kalau kini banyak di rumah, ya, kalau dulu adalah bertani beladang. Orang tua pedusi bordir. Nah, itulah. Dan kini beliau tidak kerja di rumah, dan kemudian tetap di kampung. Dan sampai itu Ambo punya istri berasal dari Nagari Ketot Tangah, Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 kota. Dan sejak tahun 89 gitu nikah, dan kemudian kita menatap di Padang. Dan alhamdulillah Ambo dikaruniai 9 orang anak, dan kini lah punya 5 orang minantu dan 5 orang cucu. Lakayo saja. Lakayo, ya kan? Karena memang ketika pulang kampung ditanya oleh orang kampung, lah berorang anak, ya kan? Ketika pulang kan ada berita tentang pertambahan anak. Jadi 9 orang anak, dan kini ada yang di Jakarta, kemudian ada yang di Palembang, di Sumatera Selatan, ada yang di Padang Panjang, kemudian ada yang kuliah di Bandung, dan kemudian selebihnya ada yang di Padang. Apa sejarah awal Ustaz di politik? Sebetulnya tidak pernah terbayang ya. Ketika kita kuliah, ya, kita setelah semenjak SMA Mbak aktif di kegiatan siswa, dan kemudian ketika kuliah pun serupa itu,
aktif di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, dan kebetulan lebih konsen pada kegiatan kerohanian. Dan kemudian kita kuliah masuk 86, dan kemudian kita aktif di kegiatan-kegiatan di kerohanian, kemahasiswaan, dan sampai kini ya aktif di kegiatan-kegiatan keislaman, ya kan? Dan sampai ketika kita kuliah kita membuat lembaga pendidikan, kemudian bimbingan belajar, dan kemudian juga mendirikan ma'had, semacam pesantren di tingkat tinggi, ya. Dan waktu itu sempat kita mengirim ke Mesir, ya. Nah itu Ambo bersama-sama jauh almarhum Ustaz Suhairi Ilyas, ya, itu Yayasan Al-Madani namanya. Dan kemudian kita mendirikan yayasan itu, dan kemudian pada saat itu setelah tamat juga Maja, mengelola lembaga pendidikan, dan kemudian juga sampai itu juga berbisnis, ya, tapi tetap aktif di kemasyarakatan, di pendidikan dan yang lain. Dan termasuk kita juga mendorong adanya reformasi tahun 98. Nah, ketika tahun 98 para aktivis se-Indonesia berkumpul dan bersepakat untuk mendirikan Partai Keadilan. Dan Ambo termasuk pengurus Partai Keadilan di Sumatera Barat. Nah, pada waktu itu tahun 99 maka Partai Keadilan ikut pemilu, dan untuk Sumatera Barat awak mengirim 2 orang anggota DPRD. Dan kemudian itulah sampai kini ya kita berada di kancah politik, yaitu dan bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera. Ketika tahun 89 PK waktu itu tidak memenuhi electoral threshold, maka berubah namanya menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Dan kemudian tahun 2000 ampe Ambo menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dari PKS, ya. Dan alhamdulillah sampai kini ya, terjadi peningkatan perolehan suara PKS di DPRD provinsi dan juga di kabupaten kota di Sumatera Barat. Ada yang menjadi perbincangan di lapangan saat ini. Ya. Ustadz Mahyildi itu belum habis masa jabatan di Kota Padang. Iya, iya. Kemudian sekarang mencalon untuk jadi gubernur. Iya, iya. Dan itu beredar potongan video. Potongan video. Ya. Dan ada hal-hal yang tidak bagus mungkin diisukan gitu. Buya begini gitu. Iya. Itu pertama apakah itu video itu dipotong atau memang itu utuh? Itu yang pertama mungkin saat kita tidak dapat. Yang kedua, apa yang mendorong Ustadz untuk maju ke Sumatera Barat dan harus meninggalkan Kota Padang? Iya. Jadi bagi kader PKS, Ambo ceritakan tadi, Ambo adalah termasuk orang yang pertama di PK di Kota Padang, di Sumatera Barat, termasuk juga di PKS. Dan kebetulan ketua yang pertama itu adalah Ustadz Safwan Nawawi, ketua PK. Kemudian Ambo yang menggantikan, ketua itu Ambo sebagai wakil. Dan kemudian tahun 99 itu kan siapa saja boleh di pengurus partai. Nah, setelah itu ada PNS disilakan kembali. Nah, waktu itu kebetulan beliau adalah PNS, dosen di IAIN, beliau kembali dan Ambo menggantikan. Dan Partai Keadilan Sejahtera itu partai kader, ya. Dan di dalam kepartaian
maka ada satu yang kita junjung tinggi, itu adalah keputusan. Ya, dan Ambo maju sebagai wali kota itu juga keputusan. Dan di PKS kan tidak boleh meminta, minta jabatan tidak boleh. Ya, dan kita melakukan apa yang diperintahkan. Nah, ketika Ambo menjabat sebagai wali kota Padang, Ambo dari usulan kawan-kawan kader-kader PKS di Sumatera Barat diusulkan sebagai satu nominasi untuk calon. Ya, dan kemudian dicalonkan duo, Ambo C Pak Reza Falevi, dan kemudian Pak Tifatul. Dan kemudian kita diperintahkan, setelah nama-nama muncul, maka diperintahkan untuk sosialisasi. Maka kita sosialisasi lah, itu perintah ya. Dan kemudian setelah sosialisasi dan segala sesuatunya dilakukan oleh partai tentunya, dari DPW sampai ke pusat, dan kemudian setelah itu Ambo diputuskan ya untuk menjadi bakal calon. Ya. Nah, waktu itulah partai kader adalah partai yang bertindak ya, sesuai dengan keputusan. Apa yang diputuskan oleh partai tentu sudah mempertimbangkan sesuatunya. Ya, maka itu ketika keputusan itu sudah diberikan, ya, berarti ada tugas yang harus dilakukan. Nah, maka itulah yang mendasarinya. Dan walaupun memang pada pilkada di Kota Padang sempat ada rekaman itu ya, rekaman itu, dan dalam rekaman itu kan kita di ujungnya disebut dengan insya Allah, ya, atas izin Allah. Nah, maka itu tentu segala sesuatunya diserahkan kepada keputusan mekanisme partai, dan tentu yang terakhir tentu diserahkan kepada Allah SWT. Nah, maka itu pada perkembangan kini itu memang Pak Reza kan mundur. Nah, maka itu secara lisan sudah disampaikan kepada Ambo bahwa Ambo dijadikan sebagai bakal calon gubernur di Sumatera Barat. Dan bagi seorang kader, ketika keputusan maka harus dilaksanakan, ya, harus dimaksimalkan. Dan saya kira itu berlaku juga di partai-partai lain, di mana saja. Nah, ketika partai melarang, ya kita lakukan apa yang dilarang, ya. Dan itulah beda partai kader dengan yang bukan kader. Dan kita di PKS karena partai kader, maka kader-kadernya tentu harus mengikuti apa yang telah diputuskan. Sumatera Barat sudah 10 tahun dipimpin oleh gubernur dari PKS. Sekarang ada perintah untuk Ustadz Mahyeldi untuk melanjutkan, bertarung untuk mengambil posisi ini. Latar belakang maju bertarung itu Ustadz sudah jelaskan. Pertanyaan adalah, apa yang nampak bagi Ustadz masalah Sumatera Barat ini sehingga harus PKS lagi yang memimpin Sumatera Barat ini? Atau bisa saja terjadi misalnya, kenapa tidak PKS gantian dengan Gerindra? Misalkan memberikan kesempatan untuk Pak Nasrul Abid misalnya. Tapi kan ini ada instruksi lah PKS untuk melanjutkan ini. Persoalan apa yang nampak bagi Ustadz Sumatera Barat? Ya, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak Irwan selama ini, saya kira banyak prestasi-prestasi yang telah diberikan oleh Pak Irwan untuk Sumatera Barat. Dan sampai detik ini pun juga begitu. Sehingga dalam penanganan COVID-19, maka Sumatera Barat mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Dan bahkan
tenaga labor kita di Andalas itu justru juga ditugaskan oleh BNPB untuk membantu penanganan COVID di provinsi-provinsi lain di Jawa dan lainnya di Indonesia. Ini apresiasi yang disampaikan oleh Pak Gubernur, oleh Pak Presiden terhadap Pak Gubernur Pak Irwan dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dan banyak lagi tentu prestasi-prestasi dan kemudian juga keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai. Dan itu juga terbukti dengan terpilihnya Pak Irwan pada periode yang kedua kan. Artinya apa? Bahasa masyarakat Sumatera Barat merespon baik terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Irwan selama ini. Dan itu dari pusat pun juga begitu, dan kemudian juga dari pembangunan juga mungkin sama-sama kita lihat, kita rasakan. Dan perlu diketahui juga bahwasanya Pak Irwan ketika menjadi gubernur kan ketika itu pada gempa ya. Ya kan? Dan alhamdulillah Pak Irwan dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta dengan kabupaten kota di Sumatera Barat bisa melalui itu sehingga terjadi pembangunan yang geliat, pembangunan yang lebih baik dan geliat ekonomi yang juga lebih baik. Nah, itulah makanya pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada Pak Gubernur dan kemudian juga kepada seluruh perangkat-perangkat di Provinsi Sumatera Barat. Dan kaitan dengan majunya saya, ya, kalau saya seperti tadi itu, dan tentu barangkali mungkin partai, nah, tentu partai lagi melihat, dan ya barangkali mungkin tentu adalah respon yang dimiliki oleh masyarakat Sumatera Barat terhadap apa yang kita lakukan di Kota Padang. Ya, dan itu juga terungkap dari respon-respon yang diberikan oleh masyarakat di kabupaten kota di Sumatera Barat, bahkan juga perantau-perantau di luar Sumatera Barat yang merespon baik apa yang kita lakukan di Kota Padang. Ya. Sehingga dari apa yang kita lakukan di Kota Padang itu, ya, maka masyarakat di kabupaten kota juga ingin juga bagaimana hal yang positif yang dilakukan oleh Kota Padang selama ini juga bisa dirasakan juga oleh daerah-daerah lain di Sumatera Barat, dan itu kita dapatkan ungkapan-ungkapan itu dari banyak masyarakat dan banyak daerah. Ketika saya diundang untuk khutbah Jumat, untuk ceramah, dan kemudian juga kepada kalangan generasi muda bicara tentang masalah nasionalisme dan bela negara, dan kemudian juga kebetulan saya adalah ketua Forum Bela Negara Sumatera Barat, dan kemudian juga ketika saya ceramah di kampus-kampus di kabupaten kota juga berbicara tentang masalah nasionalisme dan juga berbicara masalah ekonomi syariah. Kebetulan saya adalah ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Barat. Nah, sehingga ungkapan-ungkapan itu bagaimana hal-hal yang positif yang telah kita lakukan di Kota Padang itu juga bisa dirasakan. Nah, kemudian di dalam perjalanan kita berkomunikasi, ketika adanya undang-undangan bagi masyarakat di daerah, kan biasa mungkin ada pertemuan-pertemuan Bupati Wali Kota Sumatera Barat, kemudian juga ada ada acara-acara di kabupaten kota di Sumatera Barat dan mengundang Bupati Wali Kota yang ada di Sumatera Barat, dan dari itu semuanya, dan maka di sana terjadi dialog dan diskusi antara kita dengan masyarakat. Dan maka usaha itu kita ke depan akan apa yang selama ini yang sudah baik tentu adalah hal yang perlu kita tindak lanjuti dan kita tingkatkan. Dan kemudian ada sisi harapan-harapan masyarakat, maka ini harus kita penuhi untuk ke depan. Dan barangkali mungkin
harapan-harapan masyarakat itu ketika kita ketemu di mana saja di Sumatera Barat, itu masukan-masukan terhadap pertanian, kemudian perkebunan, kemudian juga peternakan dan perikanan. Ini banyak, apalagi pada masa COVID ini. Nah, maka itulah yang bagaimana ke depan perlu ada solusi, perlu ada program kegiatan yang bisa menjawab itu. Dan mudah-mudahan lah dengan latar belakang saya dari pertanian dan kemudian juga apa yang selama ini juga bergerak di bidang UMKM dan perkoperasian, karena saya mendapat penghargaan kepala daerah penghargaan pembangunan, itu dengan dengan koperasinya, koperasi jasa keuangan syariah, dan kemudian penguatan UMKM yang lain-lainnya. Nah, mudah-mudahan dengan latar belakang pendidikan dan kemudian juga apa yang kita lakukan di Kota Padang, mudah-mudahan akan bisa memberikan jawaban dan solusi terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat di Sumatera Barat. Karena perlu diketahui bahwasanya ekonomi masyarakat Sumatera Barat itulah mayoritas pertanian. Ya, pertanian, perkebunan, peternakan, kemudian perikanan, kemudian juga adalah ekonominya UMKM. Nah, dan di Kota Padang, ya, sedikit banyak kita sudah melakukan program-program itu, ya, dengan kegiatan-kegiatannya, dan tinggal barangkali mungkin bagaimana kita memperlebar skop, ya, dan kemudian memperluas, dan mudah-mudahan tentu penguatan terhadap pertanian ini, baik dari hulu hilir, tentu ini adalah suatu hal yang harus mendapat perhatian kita ke depan. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan latar belakang pendidikan saya, mudah-mudahan ini akan bisa memberikan jawaban untuk itu, insya Allah. Ada hal yang menarik, Ustaz. Kenapa pilihannya bukan birokrat untuk wakil? Ini tiba-tiba orang juga tidak tahu ini sosok wakil. Iya. Dan juga tiba-tiba ada pemberitaan anak muda, pengusaha sukses di Indonesia Timur, pulang kampung dibawa oleh Ustaz Mahyildi untuk jadi wakil gubernur. Cuman itu yang tahu, karena memang orang cuma lihat baliho-baliho di jalan, belum ada informasi. Kenapa pilihannya itu? Kenapa tidak misalnya pilihannya ada bupati atau wali kota yang ada di Sumatera Barat ini yang mungkin juga punya visi yang sama? Ya. Jadi sebetulnya awalnya, ya, kita di Kota Padang setiap tahun pasti kita mengalami itu kaitan dengan gonjang-ganjing tentang pemasaran telur ayam. Dan kemudian nanti harga ayam, pasti itu setiap tahun itu pasti terjadi. Dan itu semenjak saya menjabat sebagai wakil wali kota, terjadi itu. Maka langsung turun dari dari pemerintah, dari Medan ke Jakarta untuk melakukan pengawasan itu. Dan kemudian juga dari kunjungan kita ke lapangan, keluhan-keluhan dari masyarakat, apalagi pada masa COVID ini, itu harga sawit turun, harga gambir, kemudian juga harga pala, karet, dan lain-lain. Ya, jadi itu banyak masalah pertanian. Nah, maka itu kita di Kota Padang, kita mencoba untuk mencarikan langkah-langkah untuk pemecahan itu. Ya. Dan sehingga pada waktu itu
saya mendorong Dinas Pertanian Kota Padang untuk melakukan koordinasi dengan balai-balai ya, yang ada di Sumatera Barat, ya, ada balai tentang peternakan, ya, ayam khususnya, dan kemudian juga dengan balai yang lainnya, ya. Dan kemudian juga perguruan tinggi, kita diskusi, ya. Dan maka itu kita berkesimpulan, ya, kita di Kota Padang harus mendorong bagaimana hadirnya usaha untuk membuat pabrik pakan, ya, dan juga karena kuncinya di pakan, ya, pakan ayam, pakan ikan, ya. Kenapa banyak kolam-kolam kita di Sumatera Barat atau juga di Kota Padang itu yang mati? Salah satunya ada harga pakan, harga pakan tinggi, sehingga tidak sesuai biaya produksinya, biaya peternakannya dengan harga jual. Itu makanya di Padang banyak kolam-kolam mati, kolam air deras banyak mati. Nah, berangkat dari keinginan itu, kebetulan waktu saya mengantarkan bantuan gempa di Lombok, ya, ketemu dengan Gubernur NTB, Pak Zulkifli, Pak Zulkifli Mansyah, dan kemudian pada waktu saya ketemu di sana, saya ketemu dengan seorang anak muda. Rupanya beliau ini adalah salah seorang yang membantu Pak Zul dalam menciptakan swasembada telur di NTB. Dan saya bercerita bersangkutan, sampai-sampai dia menyatakan dari cerita saya itu ada yang saya lihat, ya, informasi yang disampaikan yang tidak ada selama ini terfikir oleh banyak orang, tapi dia sudah terfikir, ya. Dan kemudian juga bagaimana dari diskusi itu konsep, dan saya kira Pak Zul meminta anak muda ini mendampingi beliau tidak sembarangan tentunya. Nah, dari hasil cerita saya itu saya menangkap ada suatu hal yang luar biasa, yang menurut saya bisa saya bawa ke Kota Padang. Nah, gitu. Dan dalam cerita itu maka dia bercerita juga tentang usaha yang dikelola di Indonesia Timur dan pusatnya di Makassar. Nah, maka itulah saya kirim beberapa SKPD untuk untuk berdialog, ya, dan kemudian juga menjajaki, dan kemudian untuk pergi ke Makassar untuk mendalami, mengeksplorasi tentang usaha yang dibuat oleh anak muda itu. Ya. Dan kemudian ketika saat saya memberikan bantuan, meresmikan bantuan yang diberikan ke Palu, ya, maka waktu itu saya sempatkan, setelah saya meresmikan bantuan di Palu, maka saya sempatkan pergi ke Makassar. Dan kebetulan beberapa orang sudah dulu ke sana. Ya. Dan kemudian maka pada saat itulah anak muda ini mempresentasikan tentang apa yang dilakukan di Indonesia Timur, ya, Indonesia Timur, dan bercerita panjang lebar, ya, dan kemudian perusahaan-perusahaan yang dikelola, dan kemudian juga orang-orang yang hadir di sana, dan kemudian juga orang-orang yang ada di sana. Dan maka pada waktu itulah sesungguhnya kita hadir ke sana untuk mendengarkan presentasi, ya, guna untuk kita bawa ke Kota Padang, ya,
untuk menjawab permasalahan peternakan, tentang pakan, tentang pertanian, ternakan, yang lainnya di Kota Padang. Maka kita dengarkan presentasinya di sana perusahaan dan kemudian dari yang bersangkutan, dan kemudian pada waktu itu saya dikenalkan kepada semuanya. Dan ketika selesai presentasi, maka kita foto. Nah, maka itu berseloroh lah kita sampaikan. Ini sumber 1, sumber 2 ini. Karena memang dari sumber 1, sumber 2. Iya, gitu kan. Nah, jadi, nah kemudian ungkapan saya itu memang digarisbawahi oleh yang bersangkutan sehingga menjadi diskusi. Ya, diskusi, ya, sehingga dari sanalah perjalanan begitu aja kan. Dan sehingga memang sampai ya, didukung oleh P3. Didukung P3. Dan kebetulan ada ketika saya dia selesai presentasi, saya mau pulang ke Padang. Saya diantarkan oleh sopirnya. Nah, ada cerita yang unik oleh sopirnya ini tentang kepribadian anak muda ini gitu. Anak muda ini. Dan selama ini sopirnya sih sama saya. Saya udah banyak Pak kerja di mana-mana, perusahaan asal swasta. Tapi yang tempat kerja saya sekarang ini memang luar biasa. Tuh. Kenapa? Seorang pimpinan itu tidak sungkan itu ya makan bersama dengan kita, bahkan juga mengambilkan makanan untuk kita. Ini kata seorang sopir. Dan inilah selama ini belum pernah saya menemukan itu, kata sopirnya. Dan baru sekarang saya menemukan seorang owner perusahaan yang mau bersama-sama dengan kita, dan kemudian juga yang menganggap kita itu tidak terlalu jauh gitu, artinya begitu dekat dan akrab. Ya. Dan ya itu ketika cerita saya pulang. Ya, dan gitulah perjalanannya. Ya, dan ya sampai oleh ya mungkin dari anak muda yang saya maksud tadi lah, itu Audi, join Audi itu, ya kan? Dan saya pulang ke Padang, dan kemudian yang bersangkutan juga beraktivitas di tempatnya, dan kemudian cerita saya yang tadi itu ya mungkin didiskusikan apa segala macam kita nggak tahu, ya, tapi akhirnya sampai sekarang ini. Sehingga sampai P3 pun memberikan dukungan kepada bersangkutan, dan sehingga memang P3 dengan PKS juga berkoalisi untuk memajukan calon gubernur, wakil gubernur di Sumatera Barat. Terakhir Ustaz, ini pertanyaan yang menggelitik juga di lapangan. PKS dengan Gerindra itu kan begitu mesra. Iya. Kemudian sepertinya di Pak Irwan hubungannya dengan Pak Nasrul Abid itu tidak terdengar ada gesekan. Yang biasa wakil kepala daerah dengan kepala daerahnya di mana-mana terjadi gesekan. Lalu sekarang Gerindra mencalonkan sendiri, PKS mencalonkan sendiri. Apa sebelumnya tidak ada komunikasi? Misalnya yang berpasangan itu Nasrul Abid dengan Usama Hildi misalnya. Apakah sebelum ini, atau memang PKS ngotot untuk tetap maju sebagai gubernur, atau bagaimana gitu? Atau tidak ada pembicaraan? Iya, saya kira memang Partai Keadilan Sejahtera ada partai yang memang siap bekerja sama dengan siapa saja. Apalagi dalam membangun Indonesia, membangun daerah. Nah itu sudah terbukti.
Dan saya kira PKS adalah partai yang konsisten, bekerja sama. Ya, nah, itu ditandai ketika kita mendukung Pak SBY misalnya dengan Pak Yusuf Kala, ya, kemudian Pak SBY dengan Budiono. Saya kira itu adalah kerjasama dan komitmen yang terbangun sampai akhir masa jabatan. Ya, dan itu ditunjukkan juga oleh Pak Irwan dengan Pak NA. Ya, karena memang dalam mula pemerintahan. Dan sama juga seperti saya juga sebagai ketika menjadi wakil dengan Pak Fauzi Bahar. Ya, selama saya dengan beliau kan ada permasalahan. Cuma munculkan ujung-ujung saja. Di ujung permasalahan. Iya. Ya kan? Dan pada masa kami bertugas bekerja, kita berjalan ya, lancar dan sama juga ketika saya sebagai wali kota dengan Pak M. Zalmi, ya, bahkan justru waktu itu saya tiga orang yang saya utus untuk bagaimana kita bisa bersinergi lagi untuk pemilihan wali kota periode kedua. Ya, ada yang dari birokrasi, saya minta menemui beliau. Ada yang dari partai, saya minta juga bertemu dengan beliau. Dan kemudian juga ada dari masyarakat yang saya juga minta bertemu dengan beliau. Ya, dan Allah berkehendak lain, ya. Sehingga saya bergabung dengan PAN kembali dan kemudian memilih Pak Henry Septa. Ya. Dan demikian juga yang dilakukan oleh Pak Irwan. Sampai sekarang kan hubungan Pak Irwan dengan Pak Nusra Abid kan harmonis. Harmonis. Ya. Nah, cuma barangkali mungkin dengan Partai Gerindranya. Tapi dengan Pak NA-nya kan hubungan baik. Ya, kenapa? Karena memang ya, kita dalam hal membangun bangsa, membangun daerah tidak bisa sendiri. Harus membangun bersama, bersinergi. Nah, kemudian ada dinamika di partai politik. Nah, saya kira barangkali mungkin itu sama juga mungkin seperti kita dulu mendukung Pak Prabowo, dan kemudian kemarin juga kita ngomong, dan saya justru langsung cuti. Saya cuti sebagai wali kota dan kemudian kampanye, ya, pemilihan Pak Prabowo waktu itu, ya kan? Kenapa? Karena memang ya konsistensi dan kerjasama kita kan begitu. Dan nah, ketika partai masing-masing mengambil jalan masing-masing, ya, bahkan tapi kan kita tidak konsisten ya dengan peran yang dipilih oleh partai. Dan demikian juga untuk di Sumatera Barat, ya, Sumatera Barat. Dan saya yakin dan percaya pasti, ya, bahwasanya komunikasi itu terbangun, ya, dan pasti dilakukan oleh PKS. Dan bahkan ketika kita ketemu dengan Pak NA secara pribadi waktu itu juga ada perbincang-bincang masalah itu. Dan coba gimana-gimananya tentu barangkali mungkin dari partai sendiri tentu ada standar, ada ukuran. Tentu barangkali mungkin partai lah yang tahu akan hal itu, dan kemudian juga akan memahami tentang itu. Dan biasanya kalau PKS kan standarnya objektif, ya, bagaimana penerimaan masyarakat dan kemudian bagaimana respon masyarakat ya, terhadap personal-personal yang ada. Ya, nah maksud itu tentu ukuran-ukuran yang ilmiah, ukuran-ukuran yang objektif bagi PKS tentu akan menjadi ukuran, ya, bagi standar. Ya, dan saya yakin partai ada komunikasi. Apalagi saya sebagai wali kota kan juga sering berkomunikasi juga dengan pemerintah provinsi, dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur yang lain. Ya, dan sampai sekarang komunikasi kan terjalan baik. Dan apa sikap yang diambil oleh partai tentu barangkali mungkin partai punya pertimbangan-pertimbangan.
Ya, maka itu tentu yang tahu adalah pengurus partai, mulai daripada daerah sampai ke pusat, ke wilayah sampai ke pusat tentunya. Terakhir kali nih, Zat, data statistik BPS 2019 tentang statistik kriminalitas. Ya. Ini sangat mengejutkan. Kriminalitas ya. Sumatera Barat itu selalu berada dalam ranking 10 besar. Kriminalitas. Ya. Data BPS tahun 2019. Ya. Dan kejahatan asusila itu termasuk tinggi Sumatera Barat. Dan statistik itu juga menunjukkan bahwa tingkat kejahatan itu di tiap negara itu semakin meningkat. Data itu. Jadi dari 2011 sekitar 200-an, sekarang sudah menjadi di 700 sekian negara. Desa. Sumatera Barat itu kan punya kultur. Kemudian nama nagari. Kemudian kan hari ini nagari hanya prakteknya desa, bukan nagari. Karena ada di situ fungsi yang tidak ikut serta ke dalam. Nenek mama. Kalau Ustaz jadi gubernur, bagaimana Ustaz untuk mengembalikan nagari ini supaya bisa berfungsi seperti nagari pada masa dulu, bukan seperti nagari masa dulu, tapi ada fungsi-fungsi itu yang bekerja, sehingga kehidupan itu seperti ya, termasuk sebetulnya pembangunan pemuda di statistik 2019 itu Sumatera Barat masuk yang tertinggal. Kita masih memiliki 6,93% pemuda Sumatera Barat tidak tamat SD. Kemudian yang tamat perguruan tinggi itu cuma 13%. Padahal penduduk Sumatera Barat itu 1.300 orang adalah pemuda dari usia 16 sampai 30 tahun. Ada hal-hal yang hilang, ada nilai kepedulian yang hilang mungkin misalnya. Dan itu kan berangkat dari negara, dari kultur kita yang ada. Apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi? Ya, dalam rangka membangun daerah, apalagi provinsi yang luas, yang penduduknya cukup banyak, sebagaimana yang kita lakukan di Kota Padang, kita membersihkan pantai Padang, kita membangun akses jalan, kita membangun pasar raya, kita membangun bypass, dan kemudian masyarakat berpartisipasi ya dalam pembangunan itu semuanya, memberikan tanah dan kemudian yang lainnya, dan itu makanya prinsip kerjasama. Itulah yang kita lakukan selama ini di Kota Padang. Pengusaha berpartisipasi. Saya membangun Cimpago, ya, Lapo Panjang Cimpago itu pengusaha yang berpartisipasi. APBD telah menyelesaikan untuk kekurangan. Kemudian masjid-masjid di objek wisata, kemudian jalan dibangun, masyarakat menghibahkan tanahnya, dan kemudian banyak ya partisipasi di pengusaha, masyarakat, perantau, dan kemudian BUMN, semuanya berpartisipasi. Maka oleh itu semangat kebersamaan, semangat bersinergi, dan kemudian pembangunan yang kita bangun itu untuk rakyat. Maka oleh itu dengan semangat kebersamaan, sinergi, kerjasama, dan melibatkan seluruh komponen-komponen itu, itulah rahasia keberhasilan kita membangun. Dan itu ada pada nagari. Ya, itu makanya kita provinsi yang memiliki ketahanan paling kuat di Indonesia ini adalah Minangkabau, Sumatera Barat. Kenapa? Karena ada nagari. Di sana ada tanah ulayat nagari, ada ulayat kaum. Provinsi-provinsi lain penduduk aslinya kan banyak yang tidak memiliki tanah lagi. Tapi satu-satunya penduduk yang masih memiliki tanah ulayat adalah Minangkabau, Sumatera Barat. Waktu ini suatu ketahanan. Itu makanya yang paling memiliki daya tahan
dalam menyumbangkan ketahanan nasional adalah Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, maka itu makanya dengan semangat kerjasama kabupaten kota nantinya perlu melakukan penguatan terhadap nagari. Yang di sana adalah unsur-unsur nagari, ya, dan kemudian juga perekonomian nagari dan juga yang lainnya. Maka itu makanya membangun nagari, tagline yang kita mau Basamo membangun nagari, itu adalah bagaimana pemerintah provinsi, kabupaten kota bisa sama-sama bersinergi dalam rangka untuk melakukan penguatan terhadap nagari dan juga unsur-unsur yang ada pada nagari. Dan itulah Minangkabau, dan itulah Sumatera Barat, dan inilah jati diri Sumatera Barat. Di sana ada nenek mama, ada alim ulama, ada cadiak pandai, ada budok kanduang, ada pemudanya. Nah, maksud itu ini komponen-komponen ini adalah komponen yang harus disinergikan, ya, dalam rangka untuk membangun Sumatera Barat, ya, dengan kerjasama pemerintah provinsi dan kabupaten kota, ya. Nagari dalam artian adalah nagari Sumatera Barat, ataupun juga nagari dalam artian nagari-nagari adat yang selama ini ada di Sumatera Barat. Itulah yang harus kita perkuat dengan unsur-unsurnya, termasuk ekonomi. Di mana ada kantor wali nagari, maka di sana ada pasar nagari. Dan kemudian di mana ada pasar nagari, ada kantor wali nagari, dan ada musaji nagari. Pasar, spiritual, pemerintahan. Ya, itulah nagari. Maka ini adalah bagian yang harus kita sinergikan antara provinsi Sumatera Barat dan kabupaten kota dalam melakukan penguatan nagari itu. Dan itulah Sumatera Barat, dan itulah ketahanan Sumatera Barat yang menyumbangkan untuk ketahanan nasional. Maka itu inilah harus kita perkuat ke depan. Ustaz, ini karena sudah maghrib, ya, itu banyak hal yang luar biasa ini yang mau kita gali. Tapi mudah-mudahan di lain waktu Ustaz masih berkesempatan untuk kita berbincang lagi. Dan sahabat Palantara Mudo, inilah pembicaraan kita tentang Sumatera Barat. Latar belakang Ustadz Mahyildi ini maju di Pilgub Sumatera Barat, yang selama ini berkembang isu-isu beliau tidak menepati janji untuk bertahan di Kota Padang. Seharusnya selesaikan dulu jabatan di Kota Padang, baru maju ke gubernur, karena orang Padang juga sebetulnya tidak rela beliau ini jadi gubernur. Yang kita sudah bicara-bicara dengan masyarakat Padang, ya kalau bisa Buya tidak pergilah gitu. Tapi memang kalau ini kenyataannya harus diterima, ya apalagi gitu. Tapi mudah-mudahan ini menjadi penjelasan bagi kita semua sehingga kita tidak terlibat dengan isu-isu yang tidak produktif, dan kita bisa memahami kenapa ini kenapa Buya yang lebih Ustadz Mahyildi lebih sering disebut dengan Buya maju di pemilihan gubernur Sumatera Barat. Dan tentu saja kesimpulannya ada bagi para sahabat Palanta sendiri. Dan sekali lagi terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan ada waktu lagi kita akan banyak hal yang masih bisa kita perbincangkan. Billahi fisabilil haq, fattakullah mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.